Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita masih akan melanjutkan bab pola bilangan. Untuk hari ini kita akan fokus pada barisan aritmatika. Nah, silakan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas ya. Sebelum kita menuju ke materi hari ini, kita mengingat terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Di sini kita diminta untuk menentukan dua suku berikutnya dari barisan berikut 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kira-kira dua suku berikutnya ini berapa saja? Sebelumnya kita harus tahu dulu polanya seperti apa ya. Jadi kita lihat dari satu suku ke suku berikutnya. Nah, 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 itu juga ditambah 2. Berarti untuk barisan ini adalah ditambah 2 untuk polanya. Jadi kira-kira berapa untuk bilangan berikutnya? Ya, ini juga ditambah 2 ya. 11 ditambah 2 itu sama dengan 13. Kemudian untuk bilangan seterusnya juga ditambah 2. Hasilnya adalah 15. Itu ya, mudah nggih. Nah, kemudian untuk ini 20, 16, 12, 8, 4 dan seterusnya. Masih sama, kita harus melihat dulu polanya seperti apa ya. Jadi 20 ke 16 itu dikurangi 4, 16 ke 12 itu juga dikurangi 4, 12 ke 8 kurangi 4, 8 ke 4 juga kurangi 4. Nah, bisa kita simpulkan bahwa barisan ini itu polanya adalah dikurangi 4. Otomatis untuk suku berikutnya ini juga dikurangi 4. 4 kurangi 4 adalah benar sekali 0 ya teman-teman ya. Kemudian untuk selanjutnya juga masih dikurangi 4. 0 kurangi 4 itu adalah negatif 4. Itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini masih sama seputar dengan dua barisan tadi. Kita mengingat terlebih dahulu bahwa simbol seperti ini. U1 itu adalah suku ke-1, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga dan seterusnya sampai UN. UN itu adalah suku ke N. Tidak tahu N itu berapa. Jadi kita tulis sebagai UN atau suku ke N. Dari barisan ini kita tahu bahwa 1 ini adalah suku ke-1. Jadi suku ke-1-nya itu sama dengan 1. Suku kedua itu adalah 3. Kemudian di sini suku ketiga dari barisan ini adalah 5. Nah, selanjutnya untuk 13 ini adalah suku keberapa teman-teman? Kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti untuk 13 adalah suku ke-7. Itu ya. Nah, untuk barisan yang ini masih sama. Nah, kita lihat untuk 20 itu adalah suku ke-1. Kemudian untuk 16 itu adalah suku kedua. Kemudian di sini suku ke berapa ya ini? Suku keempat ya. Suku keempat adalah 8 dan ini suku ke-6 adalah 0. Itu ya. Jadi kita lihat dari urutannya dulu. Itu ya, masih ingat ya untuk terkait simbol dari suku ke N. Nanti karena akan kita gunakan ketika belajar materi barisan aritmatika. Nah, kita langsung saja menginjak materi hari ini terkait barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda antara dua suku barisan yang berurutan.
bisa penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Untuk barisan yang pertama, kita lihat polanya adalah ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Artinya, di sini karena memiliki beda atau selisih yang sama, jadi di sini selisihnya adalah 2, maka disebut barisan aritmatika. Ya, karena tadi adalah penjumlahan tadi ya. Nah, di sini kan barisan ini memiliki beda atau selisih 2 gitu ya. Maka dinamakan barisan aritmatika. Lalu untuk barisan ini kenapa dinamakan barisan aritmatika? Ya, di sini juga memiliki beda atau selisih yang selalu sama ya, yaitu negatif 4. Karena ini berkaitan dengan pengurangan. Jadi, karena memiliki beda atau selisih yang sama yaitu negatif 4, maka ini juga dinamakan barisan aritmatika. Begitu nggih? Nah, sekarang untuk menentukan suku pertama dan beda pada barisan aritmatika. Dalam barisan aritmatika terdapat istilah beda dan suku pertama. Jadi diingat-ingat, khusus untuk barisan aritmatika itu ada istilah ini ya, beda dan suku pertama. Beda itu disimbolkan dengan B. Jadi dalam matematika kalau ada simbol B seperti ini dalam barisan aritmatika, maka itu adalah beda atau selisih tadi ya. Nah, untuk mencarinya adalah B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Diperhatikan penulisannya ya, UN kurangi 1 ini ada di sebelah bawahnya U. Ya, tidak sejajar. Kemudian untuk suku pertama disimbolkan U1 atau A. Tadi di awal sudah Miss Nini ingatkan U1 adalah suku pertama, tapi untuk barisan aritmatika juga ada simbolnya selain U1, yaitu A. Itu ya. Jadi nanti kalau menemui simbol A itu maksudnya suku pertama. Nah, sekarang langsung saja kita ke contohnya. Tentukan suku pertama dan beda dari barisan berikut. Untuk yang pertama dulu, di sini ada barisan 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Kita diminta untuk mencari suku pertama. Perhatikan dulu teman-teman, dari barisan ini suku pertamanya berapa? Benar sekali ya, di sini suku pertamanya adalah 2. Jadi, suku pertama itu adalah A sama dengan 2. Tadi kan simbol dari suku pertama adalah U1 atau A. Jadi bisa kita tulis A sama dengan 2 atau U1 sama dengan 2. Begitu nggih. Jadi kalau ada di awal seperti ini adalah suku pertama. Sekarang kita akan mencari beda. Nah, beda kita gunakan rumus ini tadi ya. UN kurangi UN kurangi 1. Kita lihat penulisannya. Nah, di sini N ini kita bisa secara acak memilih. Nah, di sini Miss Nini memilih untuk N-nya adalah 2. Berarti U2 dikurangi, di sini kan tadi N-nya pilih 2 ya. 2 kurangi 1. Berarti U2 kurangi U2 kurangi 1. Otomatis kita dapatkan untuk mencari beda adalah U2 dikurangi U1. 1 ini kan didapat dari 2 kurangi 1 tadi ya. N-nya kan tadi diganti 2. Nah, U2 atau suku keduanya berapa dari barisan itu? Kita lihat di sini. Kira-kira berapa teman-teman? Ya, 6 ya. Di sini kan suku keduanya itu 6. Kemudian U1-nya berapa? Suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 2. Jadi bisa kita dapatkan beda itu sama dengan 6 kurangi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi suku pertamanya adalah 2. Beda dari barisan itu adalah 4. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang kedua, ini contoh yang kedua supaya lebih paham ya. Kita masih diminta untuk mencari suku pertama dan beda. Kita lihat dari barisan ini, suku pertamanya berapa? Ya, di awal ini ya, ada di awal ini suku pertamanya adalah 12. Jadi bisa kita tuliskan A sama dengan 12 atau U1 sama dengan
untuk beda masih kita gunakan rumus ini, UN kurangi UN kurangi 1 ya. Kita tuliskan. Di sini mesti memilih dulu N-nya 3. Kalau tadi kan N-nya pilih 2, tapi ini terserah kalian ya. Boleh N-nya itu 2, N3 atau N sama dengan 4. Untuk sekarang kita pilih N itu sama dengan 3. Berarti gini nulisnya, U3 dikurangi 3, U3 kurangi 1. U3 dikurangi 3 kurangi 1 berapa? U2 ya. Jadi di sini U3 kurangi U2. Nah, kemudian U3 kita lihat dari barisan ini adalah 6. Kemudian U2 adalah 9. Jadi bisa kita dapatkan beda sama dengan 6 kurangi 9. Berapa teman-teman? Benar sekali. Bedanya adalah negatif 3. Jadi untuk barisan ini suku pertamanya adalah 12, bedanya adalah negatif 3. Nah, sekarang untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika, untuk rumus suku ke N barisan aritmatika, kita gunakan rumus ini ya teman-teman ya. Bisa ditulis dan bisa dihafalkan ya, karena akan kita sering gunakan. UN sama dengan A ditambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup. Ini maksudnya dikali ya, kali B. Jadi B ini hasil perkalian dengan N kurangi 1. Untuk keterangannya, A adalah suku pertama, B itu adalah beda, N itu adalah banyak suku, kemudian untuk UN adalah suku ke N. Kita lanjut saja ke contoh ya, biar lebih jelas. Nah, di sini diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23. Kemudian diminta untuk mencari suku ke 21. Kita lihat dulu dari barisan ini, apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika? Kita coba lihat 3 ke 8 tambah 5, 8 ke 13 juga ditambah 5, 13 ke 18 ditambah 5 juga, 18 ke 23 juga ditambah 5. Karena memiliki beda yang sama yaitu 5, maka dinamakan barisan aritmatika. Jadi bisa kita tulis ini adalah barisan aritmatika. Kemudian A-nya sama dengan berapa ini? Masih ingat A itu adalah suku pertama. Dari barisan ini suku pertamanya adalah ya, benar sekali 3 ya di sini ya, 3. Kemudian kita cari B-nya. B tadi rumusnya adalah, nah kita bisa tulis ya, U2 kurangi U1 boleh, atau U3 kurangi U2 boleh, atau U4 kurangi U3 juga boleh. Yang penting dia berurutan ya. U2 kurangi U1, U2 adalah 8, U1 adalah 3. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi bedanya adalah 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah U21. Karena barisan aritmatika dan yang ditanyakan adalah U21, kita gunakan rumus ini ya. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN, N-nya tadi kan diganti 21 ya, karena kan yang ditanyakan U21. A-nya berapa A-nya? Nah, kita lihat di sini A adalah 3. Kita tulis ditambah, nah ini kurung buka, N-nya berapa? Kita lihat di sini kan sama-sama N, otomatis N-nya diganti 21. Berarti 21 kurangi 1, B-nya diganti ini 5 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti sama dengan 3 ditambah 21 kurangi 1 berapa? 20 dikali 5. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang kita kerjakan dulu? Yang kita kerjakan adalah yang perkalian. Ya, ini tetap ditulis ya. 3 ditambah 20 kali 5, 100. Nah, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 100 adalah 103. Jadi kita tidak perlu repot untuk menuliskan sampai suku ke-21 baru kita dapatkan. Nah, ini kita dengan rumus UN bisa dengan cepat kita dapatkan bahwa suku ke-21 adalah 103. Jadi suku ke-21 dari barisan tersebut adalah 103.
Itu ya. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Masih sama, suku ke-19 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, 3, dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan aritmatika ya, karena selisih atau bedanya itu sama, yaitu negatif 3. Jadi bisa kita tuliskan diketahui barisan aritmatika dengan A-nya adalah ya 20 ya di awal ini. Kemudian bedanya adalah kita bisa tulis U4 kurangi U3. Jadi ini bebas. U4 1, 2, 3, 4. Oh, berarti U4 adalah 11, U3 adalah 14. Bisa kita tuliskan. Hasilnya adalah negatif 3. Yang ditanyakan adalah U19. Karena ini merupakan barisan aritmatika dan yang dicari adalah U19, maka kita gunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Sekarang kita kerjakan. U19 ya. Kemudian A-nya adalah 20. Benar sekali kita tulis ditambah N kurangi 1. N-nya berapa ini teman-teman? Kita lihat di depan. N-nya adalah 19. Berarti 19 kurangi 1. Bedanya adalah negatif 3. Kalau bilangan negatif minta tolong bisa dikurung ya. Nah, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung ini dulu, yang pengurangan. Berarti 20 ditambah 19 kurangi 1, 18 dikali negatif 3. Kemudian kita kerjakan yang perkalian. 18 kali negatif 3 adalah, ya masih ingat ya, positif kali negatif itu negatif. Jadi di sini negatif 54. 20 tambah negatif 54 adalah negatif 34. Gitu nggih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suku ke-19 dari barisan ini adalah negatif 34. Oke, sekarang untuk contoh yang ketiga. Suku ke-10 dari barisan aritmatika adalah 25 dan bedanya 4. Suku pertama dari barisan itu adalah, nah untuk contoh pertama dan kedua tadi kita mencari UN ya teman-teman ya. Tapi untuk contoh yang ketiga kita akan mencari suku pertamanya. Kita tuliskan diketahui dulu ya dengan menggunakan simbol matematika. Nah, di sini jelas diketahui barisan aritmatika. Kita baca kalimat yang pertama. Suku ke-10 dari barisan aritmatika adalah 25. Nah, suku ke-10 kita simbolkan dengan U10 ya, sama dengan 25. Kita tulis seperti ini. Kemudian bedanya adalah 4. Beda, tadi simbolnya adalah B, benar sekali. B sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah suku pertama, A ya simbolnya ya. Sekarang tinggal kita jawab saja. Di sini yang diketahui adalah U10, kemudian ada beda, yang ditanyakan adalah A. Otomatis kita akan manfaatkan rumus dari UN pada barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Di sini yang kita tahu adalah U10, maka kita tulis U10 ya, sama dengan tetap tulis A tambah N kurangi 1 kali B. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan saja U10 tadi berapa ya teman-teman ya. Kita masih tulis dulu U10. A-nya adalah tetap kita tulis A karena kita tidak tahu A-nya. Kemudian N kurangi 1. N-nya tadi adalah 10 dikurangi 1. Kemudian bedanya kita ganti dengan 4. Nah, ini ya. Di sini A kan kita tidak tahu. Sekarang U10 yang diketahui tadi berapa U10? Nah, ini ya teman-teman ya, 25. Jadi di bawah U10 kita ganti 25. Sama dengan A tetap ditulis A karena kita belum tahu. 10 kurangi 1, ya 9 ya, kita kerjakan 9 kali 4. Masih sama ke bawah. Di sini kita tulis 25 sama dengan A tetap tulis A. Kita kerjakan ini 9 kali 4 itu 36. Sekarang kita akan mencari A. Kalau kalian berpikir logis mungkin gini ya. Kita mencari nilai A yang jika dijumlah dengan 36 itu 25, itu boleh. Tapi kita bisa memanfaatkan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini masih ada variabel A. Kita tempatkan sendiri ya. Di sini kita tempatkan di ruang sebelah kanan dari sama dengan. Nah, otomatis harus ada yang pindah di sini, yaitu positif 36 pindah ke ruas kiri. Karena di sini plus 36 dan dia pindah ke ruas kiri, berubah menjadi
negatif 36. Jadi negatif 36 ini kita bersamakan dengan yang 25, tapi dia berubah nilai ya, jadi negatif 6. Otomatis kita dapatkan A itu adalah 25 kurangi 36 sama dengan negatif 11. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan negatif 11. Berarti A itu adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan ini, dari barisan aritmatika itu adalah negatif 11 gitu ya. Jadi memang agak berbeda dengan contoh 1 dan 2. Kalau contoh 1 dan 2 kita mencari suku ke n-nya, tapi untuk contoh ketiga kita diminta untuk mencari suku pertamanya atau A. Nanti mungkin di soal yang lain kita diminta mencari n-nya atau mungkin mencari bedanya. Begitu ya teman-teman ya. Silakan bisa sambil dicatat, bisa sambil dipahami juga. Nah, kemudian silakan, ini ada 4 soal, kerjakan di buku catatan. Jadi ini sebagai latihan kalian, apakah kalian bisa memahami materi ini atau tidak. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.